Halo teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi dengan kami di Sabda Youth. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman lagi di acara Sabda Youth malam hari ini. Tentunya topik kita akan selalu baru, selalu fresh untuk kita bahas dan selalu menarik tentunya. Oke, kita akan invite teman-teman kita ya. Oke, nah itu Iya, lumayan. mungkin lah. Oke. Oke, kita doa dulu teman-teman sebelum mau mulai diskusi kita. Minta boleh Kak Vindi berdoa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan boleh pertemukan kami melalui media virtual pada malam hari ini. Instagram Live Tuhan, Sabda Youth. Tuhan yang akan urapi setiap kami, para guest yang sudah mempersiapkan materi. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh menyampaikan setiap apa yang sudah kami pelajari dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap media dan alat yang kami gunakan, media platform Instagram juga Tuhan pakai, device HP juga setiap jaringan yang kami gunakan Tuhan yang akan pakai semuanya boleh berjalan sampai selesainya nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya mereka boleh mendapat berkat yang baru, mereka boleh mendapat sesuatu yang baru yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan setiap topik pembahasan yang kami akan lakukan bersama perbincangan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan pakai dan urapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah teman-teman di rumah yang nonton malam hari ini nanti boleh banget teman-teman ikut berkomentar ya, beri pertanyaan, beri pendapat, silahkan banget. Jadi jangan hanya menonton tapi nikmati juga diskusinya, obrolannya sehingga teman-teman boleh ikut gabung. Nah, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini nih, aku mau berangkat dengan mendiskusikan apa sih influencer itu gitu. Sejauh yang ku tahu kan influencer ya semacam selebgram gitu kan, yang followersnya banyak gitu. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan influencer itu? Teman-teman di rumah boleh juga nih jawab apa sih influencer itu dan mungkin ciri-cirinya juga gitu. Boleh, teman-teman silakan. Karena mungkin saya yang paling muda ya di antara yang lainnya. Saya mau mulai dulu. Boleh. Ya mungkin memang tadi benar dikatakan oleh Kak Rey, influencer itu biasanya sering memang kita dengar ya mereka yang selebgram, mereka juga yang youtuber, bukan yang selebgram ya, youtuber juga biasanya blogger dan sebagainya itu juga bisa disebut sebagai influencer. Tapi kalau saya cari-cari mengenai makna ya, artinya itu memang influencer itu sendiri dia adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh, memberikan dorongan ya. Apalagi kalau di media digital, platform-platform yang ada, Instagram juga tadi dibilang selebgram ya. Pasti setiap pengikut yang mereka suka, siapa yang diikutin, pasti dia juga ikut terpengaruh dengan yang disampaikan di media-media yang ada. Seperti itu sih Kak, mungkin yang aku tahu ya secara umum. Ya, eh, me- memang istilah influencer tuh memberi dampak, tapi kayaknya kalau yang benar-benar diartikan dari istilah itu adalah mereka yang memang aktif di dunia medsos ya, dan punya tadi cirinya punya banyak follower, lalu dia punya niche, niche itu apa ya? Punya kekhususan dia dalam area di mana dia menguasai atau di area di mana dia sangat apa sangat sangat punya passion lah di situ gitu. Lalu ciri yang lain dia punya konten-konten yang sangat sangat menarik itu biasanya dan disukai oleh followernya, dan punya apa ya punya pengaruh yang cukup kuat, bahkan mungkin kadang-kadang dia dipakai juga, bukan dipakai kali ya, aku sering dengar sih disewa gitu oleh para pembisnis untuk menawarkan produk-produk mereka sehingga followernya jadi ikut-ikut beli-beli gitu ya. Ya, itu yang sejauh juga aku tahu. Ya.
Ya, kalau dari saya sendiri hampir mirip ya sama Ibu Yulia dan Alvindi tadi, bagaimana kalau aku lihatnya itu jadi pengaruh untuk orang lain untuk tergerak melakukan sesuatu gitu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa influencer itu di bidangnya itu. Jadi misal influencer di marketing ataupun di bisnis ataupun di motivator mungkin atau lain sebagainya yang mengajak orang ataupun ya pastinya dengan followers ataupun pengikutnya itu untuk mengikuti dia dengan apa yang dia bicarakan itu tadi. Ya, aku ya teman-teman. Nih Kak Nikos juga berikan definisinya. Kalau influencer itu pemberi pengaruh gitu. Kalau di IG biasanya tandanya itu centang biru biasanya. Ya, jadi kalau melihat sekilas gitu ciri-cirinya kan berarti followersnya banyak atau like-nya banyak yang bisa mengajak banyak orang. Kalau Ibu Yulia tadi singgung kayak bisa secara tidak langsung jadi sales marketingnya gitu ya. Jadi ciri-ciri yang secara umum kan seperti itu gitu. Ya, kalau contohnya sih ya pasti selebgram di zaman sekarang dan bahkan makin banyak lagi gitu. Orang-orang yang bisa dibilang influencer. Kalau zaman sekarang malah nggak terbatas centang biru, followers banyak aja bisa jadi influencer. Itu yang mau aku tambahkan dikit sih. Iya, ya. Jadi tentang influencer itu ya teman-teman, maksudnya itu kan jadi suatu hal yang sangat relate dengan sekarang gitu. Jadi ada banyak influencer-influencer yang terkenal ataupun ada influencer-influencer yang mungkin kita follow di Instagram kita, di medsos kita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang tren gitu, yang tren di kalangan sekarang. Bahkan tidak sedikit anak-anak ya ataupun orang-orang zaman sekarang ditanya nih cita-citanya apa ataupun mau jadi apa, influencer atau jadi motivator atau jadi apa gitu yang istilahnya bisa pengikutnya itu bisa ngikutin dia gitu dengan banyaknya followers dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah influencer ini itu hanya terbatas di kalangan sekuler? Jadi apa mau tanya gitu? Maksudnya dibatas kalangan sekuler atau ada nih influencer Kristen gitu? Kalau misal ada ataupun bisa nih jadi influencer Kristen itu apakah ada dasar-dasar Alkitabnya atau ada dasar-dasar yang istilahnya jadi influencer Kristen yang benar gitu, yang berkualitas itu tadi? Gimana menurut teman-teman nih? Ya, kalau istilah influencer Kristen itu biasanya karena dia membawa nama Kristen untuk untuk konten-konten mereka. Tapi tidak berarti influencer Kristen itu akan lakukan itu. Ada juga influencer Kristen yang tidak membawa nama-nama, maksudnya tidak membawa kekristenan dalam aktivitas dia di medsos gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya apakah orang Kristen boleh, ya saya kira boleh ya menjadi influencer. Saya yakin kehidupan dia atau aktivitas dia itu bisa menjadi kesaksian yang hidup gitu di antara para followernya. Cuman yaitu saya kira yang paling bukan membedakan, yang paling penting orang Kristen boleh, tapi harus lihat motivasinya apa gitu. Motivasinya kalau hanya ingin terkenal atau ingin populer, saya kira ya motivasinya jadi beda ya. Tapi kalau influencer yang benar-benar Kristen, ya motivasinya adalah untuk supaya nama Kristus dikenal melalui apa yang dia sajikan di medsos dia gitu. Memang benar sih ya Bu, saya juga setuju mengenai hal itu ya. Apalagi kalau kita lihat juga, tadi dibilang motivasi ya. Kita kan motivasinya bukan hanya sekedar, tadi bilang bahwa anak-anak kecil aja sampai dia memiliki cita-cita ingin kalau gede, ingin jadi influencer. Karena memang kalau kita lihat kadang penghasilannya juga cukup lumayan seperti itu ya. Cuma tadi memang banyak orang-orang Kristen mungkin dia dikatakan bisa jadi influencer Kristen, tetapi jarang juga yang bisa menempatkan posisi mereka menjadi orang Kristen, tetapi memanfaatkan dengan baik hal yang sudah
followersnya udah banyak nih, tetapi mereka ya hanya untuk sebatas keinginan mereka sendiri dan tujuan mereka sendiri gitu. Saya mau balik ke satu ayat Alkitab nih Bu. Kalau di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 itu kan memang cerita mengenai garam dan terang dunia ya. Bagaimana memang di situ sangat penting sekali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita aktif di media digital, di platform-platform yang ada, bukan hanya sekedar aktif, tetapi kita juga bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, tapi beda lagi ya, kalau pengikutnya itu udah Kristen semua, mereka pasti akan scroll aja udah bosan gitu ya. Tetapi tetap harus ada tujuan utama yang memang kita sampaikan kepada khalayak umum, sehingga mereka itu boleh melihat kekristenan yang kita alami saat ini gitu, menjadi garam dan terang. Itu sih, itu landasan Alkitabnya ya. Jadi kalau saya ditanya besok mau jadi influencer Kristen, bolehlah ya gitu. Bolehlah ya. Ya, aku ya teman-teman, ya menarik sekali kalau lihat tadi Bu Yulia dan Kak Vindi juga sudah sampaikan, artinya kan ini sebuah kesempatan gitu bagi kita untuk menjadi influencer juga gitu, untuk memberi pengaruh, memberi dampak gitu bagi dunia, khususnya dunia digital nih, media sosial gitu. Jadi kan menarik ya kalau kita jadi influencer itu bisa memberikan benar-benar tadi garam dan terang itu. Dan bahkan kalau aku boleh tambahkan ayat ini, ayat yang menarik sekali bagi aku secara pribadi gitu. Kalau kita adalah duta-dutanya Kristus gitu, 2 Korintus 5 ayat 20 gitu. Kalau kita dutanya Kristus, jadi ini kesempatan yang sangat baik bagi kita gitu di dunia digital yang sekarang sudah makin banyak penggunanya, artinya ya harusnya kita juga menjadi influencer Kristen itu. Banyak kok sekarang yang menjadi influencer, meskipun ya tadi Ibu Yulia bilang nggak semua postingannya selalu rohani, tapi postingannya itu memberkati gitu, bukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi menariknya di situ, dan ini kesempatan yang baik untuk seluruh orang-orang Kristen sih. Itu yang gue lihat. Iya, kalau dengan influencer Kristen itu tadi ya, memang jadi garam dan terang sudah jadi topik yang bukan asing lagi bagi kita itu. Jadi memang ya itulah kita ditempatkan di tengah dunia gitu untuk jadi garam dan terang, untuk jadi dampak yang baik. Terus juga di surat Paulus juga dikatakan gitu bahwa perkataan yang membangun, yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang membangun, kata-kata yang istilahnya ya yang membangun sesama itu tadi gitu. Karena kan dampak dari influencer itu kan bukan hanya dari fashion, dari style dan lain sebagainya, tapi kan dari perkataan gitu. Perkataan bagaimana kita bisa dalam tanda kutip ya mempengaruhi orang ataupun mengucapkan kata-kata yang menancap di pikiran orang gitu kan, dengan kata-kata, dengan gestur mungkin, dengan apa ketika berbicara dan lain sebagainya gitu. Jadi kembali lagi ke motivasi ketika jadi influencer Kristen gitu. Jadi kalau ngibaratin dari perusahaan ataupun dari bisnis lain sebagainya, sama yang sampaikan Mas Ri tadi, jadi duta kerajaan Allah, berarti kita dari PT kerajaan Allah, bisa dibilang gitu. Kita influencer PT kerajaan Allah untuk menjadi duta-duta Kristus gitu di tengah dunia. Tambahan sih Kak ya, saya mau mendasari kadang yang memang jadi influencer Kristen, apalagi sekarang yang menggunakan media sosial itu kebanyakan anak-anak muda ya. Saya mau juga pakai satu ayat nih, di 1 Timotius 4 ayat 12, di situ kan memang dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Dalam hal ini juga, tadi kan dikatakan sama Kak Nehe ya, memang harus bisa menjadi pengaruh dan dampak ya. Tetapi dalam hal ini kalau di media platform, anak-anak muda jangan sampai nanti jadinya kompetensi ya. Maksudnya saling berkompetensi ya. Kompetisi ya. Maksudnya saling kompetisi ya. Maksudnya saling banyak-banyakan followers, terus akhirnya tujuannya dan motivasinya jadi berbeda. Tetapi kalau kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama Kristen, sama-sama pengikut Kristus, harus sama-sama saling melengkapi gitu ya. Kadang kan tujuan anak muda sekarang
beda-beda ya memang. Kalau saya lihat ya memang kadang ada yang pokoknya followersku banyak, memang dia menyampaikan berita Injil, memang kadang dia apa ya, berbagi mengenai ayat firman Tuhan melalui musik pun kadang kan mereka juga ada ya, mereka bisa main gitar, kemudian ada juga mereka yang bisa bersaksi dalam hal itu, tapi kan tujuan mereka kadang yang salah. Makanya tadi bukan berkompetisi ya, Kompetisi. berkompetisi, tapi saling melengkapi ya, mendukung antara satu anak dengan yang lainnya. Jadi wah, kadang kan memang tujuannya yang berbeda, dan ya itu tadi ya, kalau anak-anak muda tujuannya hanya untuk mendapatkan penghasilan gitu. Ya, ini Mungkin ini ada tadi sorry. Ini tadi Nikos ngasih penjelasan influencer kalau udah terkenal biasanya diajak collab Bu sama brand-brand buat ngangkat awareness brand itu ke masyarakat luas itu tadi ya. Jadi biasanya diajak collab memang ya dapat penghasilan dari situ kali ya. Penghasilannya karena collab dengan brand-brand tertentu dan akhirnya menjadi promotor lah untuk brand itu. Ini Roma juga bilang Kak Nehemia kan juga centang biru. tentang birunya. Menurut Roma juga sebenarnya mungkin banyak orang Kristen yang sudah jadi influencer tapi mungkin nggak terlalu terkenal khususnya di dunia digital dan media. Tapi terus disambung sama Nikos, kalau nggak terkenal berarti dia belum influence dong. Nggak punya influence kalau nggak terkenal. Jadi ya itu jadi kontroversi. Memang tadi akhirnya jadi kompetisi gitu ya. Ayo mana nih yang lebih terkenal, mana nih yang wah dia lebih terkenal, wah dia itu pengaruhnya lebih besar. Akhirnya memang jadi tujuannya jadi kayak kompetisi dan merasa tersinggung atau merasa merasa bete kalau temannya atau selebgram yang lain lebih banyak atau lebih dikenal daripada dia. Tapi kalau melihat semua ini ya, menurut aku orang Kristen tuh harus jadi influencer ya. Kalau dia sudah terjun ke dunia media sosial, menurut aku sih dia harus menjadi influencer gitu, karena di ayat Alkitab kan juga dikatakan kalau kamu menjadi pelita, jangan ditutup di bawah gantang, nggak kelihatan gitu. Kalau kamu sudah jadi pelita ya jadilah pelita yang ditaruh di tempat terbuka sehingga orang bisa melihat dan mereka bisa mendapatkan sinarnya sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Jadi menurut aku sih karena kita sudah menjadi orang yang ditebus, sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Jadi ini adalah kabar baik yang harus kita sampaikan kepada orang lain, dan sebagai orang Kristen itu kan kabar berita gembira yang paling gitu, yang paling menyukakan hati. Jadi kita juga pasti pengen orang lain juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu. Jadi ya orang Kristen harus menjadi influencer, ini enggak sih? Kalau cuman asal cuman ikut-ikutan punya akun media sosial dan tujuannya hanya untuk pamer, dia pergi ke sana, pergi ke sini, makan ini, makan itu gitu. Kalau jadi orang Kristen kok kayaknya malah tidak memberi kesaksian yang baik ya. Menurut kalian gimana? Ya, aku ya teman-teman. Ya betul sekali kalau Bu Yulia katakan orang Kristen tuh harus menjadi influencer, terlebih kita ya murid-murid Kristus. Kalau kita mundur sedikit nih, ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya mulai tuh berpencar masing-masing untuk benar-benar memberitakan firman Tuhan. Dan dari mereka muncullah orang-orang Kristen lainnya, muncul jemaat-jemaat di daerah mana, dan muncul pengikut-pengikut. Jadi murid itu memuridkan kembali gitu. Jadi pada dasarnya memang Kristus menjadikan murid ini untuk bermultiplikasi gitu, untuk menambahkan murid yang lainnya. Jadi seharusnya ketika murid diangkat menjadi murid Kristen, kita tahu posisi itu, kita tahu posisi kita bahwa kita murid Kristus, ya harusnya kita menambah murid juga, kita memberi dampak juga, kita menginfluence juga gitu. Jadi kalau tadi Kak Nikos singgung soal followers atau nggak banyak dikenal berarti belum menginfluence, ya belum tentu juga, seharusnya seperti itu. Belum tentu terkenal itu sudah mutlak influencer, atau yang nggak dikenal bukan influencer, tidak. Tapi bagaimana kita murid Kristus itu memberi dampak pada
lingkungan sekitar kita gitu. Nggak harus muluk-muluk yang besar, yang followersnya banyak gitu. Itu sih menurutku, teman-teman. Ya, kalau aku tentang menjadi dampak di tengah dunia seperti ayat yang tadi yang Ibu singgung juga, jadi pelita bukan di bawah gantang tapi di tempat-tempat yang kegelapan dan lain sebagainya, sama dengan juga jadi garam dan terang ya. Jadi garam ya jangan di tengah lautan, buat apa menggarami lautan gitu, misalnya seperti itu. Tapi bagaimana hal itu bisa jadi kembali lagi ke impact-nya itu tadi, ke dampaknya itu tadi. Kalau misal kita menyalakan senter di tempat yang terang, akan terlihat nggak? Ya akan terlihat, tapi nyalanya kecil gitu, nggak seterang di tempat yang gelap itu tadi. Terus kemudian kalau menjadi dampak sekitar kita itu menurutku bukan hanya sebatas panggilan, tapi suatu kewajiban itu. Suatu kewajiban ketika sudah diberi mandat ataupun sudah diberikan amanat ya, kembali lagi ke amanat agung itu tadi kan, memuridkan semua bangsa. Itu kan berarti kita semua murid-murid Kristus pada waktu itu disebarluaskan kepada banyak orang dan sampai kepada kita masa kini ya kita memuridkan itu tadi, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memuridkan banyak orang, dan akhirnya seperti yang Mas Rey sampaikan, ada multiplikasi di situ, ada pertambahan murid memuridkan murid, dimuridkan lagi. Jadi akan terus ada perputaran di situ, nggak ada yang berhenti di situ. Ketika menjadi dampak, orang yang jadi dampak itu tadi menjadi dampak buat orang lain, dan begitu seterusnya. Itu sih kalau dariku. Tapi sayangnya ya, untuk saat ini amanat agung itu tidak semua orang memahaminya. Taunya mereka hanya tugasnya pendeta, ibu pendeta, hamba-hamba Tuhan, anak SPT. Itu biasanya. Dan itu memang benar-benar terjadi. Ketika saya pelayan tempat ini itu, mereka menganggap, anak-anak muda terkhususnya, mereka menganggap bahwa aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu banyak firman, dan aku belum bisa menjadi pembawa dampak dan pengaruh bagi orang-orang melalui media sosial. Padahal saya sering katakan, gunakan media sosial itu dengan baik, tetapi mereka selalu bilang, aku masih belum bisa gitu. Mereka menganggap bahwa itu tugasnya hanya orang-orang yang belajar Alkitab saja gitu. Bagaimana nih Bu Yulia? Ya, menurut aku perlu ada kayak edukasi gitu ya untuk anak-anak muda, bahwa media sosial itu kita bisa memanfaatkan untuk kita bisa menyebarkan berita sukacita tadi, berita kabar baik itu kepada orang lain, terkhusus mereka yang belum percaya. Nah, tapi itu tadi Nehemia bilang ya, apa gunanya kalau kita hanya ada di gudang garam, maksudnya di tempat gudang yang isinya garam. Kalau kita garam kan jadi nggak pengaruh gitu ya. Jadi aku lagi kepikir, ini followerku semuanya orang Kristen. Aku nggak menggarami siapa-siapa nih kayaknya. Ya itu ya pengaruh ini bisa mendorong sebenarnya orang anak muda, karena kan anak muda masih punya banyak teman ya. Kalau orang seusia saya mungkin temannya sudah mulai terbatas. Kalau anak muda kan temannya banyak yang belum percaya, yang dari agama lain. Itu bisa melihat kita, bagaimana kita hidup gitu. Makanya bisa memberi influence negatif atau bisa memberi influence positif gitu. Nah, itu merupakan edukasi bagi jemaat muda gitu ya. Kalau kamu di dunia media sosial ya berilah dampak yang positif kepada orang lain. Makanya jangan mungkin dikasih pengertian ya. Kalau kita postingannya tuh cuman makanan tiap hari, terus pergi ke sana, pergi ke sini, gaya ini gitu ya. Itu menurut aku malah justru menjadi batu sandungan ya. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi kompetisi. Seakan-akan itulah hidup orang Kristen kayak gitu. Cuman makan dan pergi-pergi, nggak ada yang lain gitu. Nah, itu bagi aku sih ya itu justru memberi pengaruh buruk menurut aku. Ya. Ya, gimana Ray? Ya, ya teman-teman, kalau lihat apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti tugas kita sebetulnya mengingatkan tadi ya, menegur, menolong juga gitu, bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini kita semua adalah influencer.
influencer gitu. Kalau aku bisa berikan sedikit tips mungkin gimana cara menyadarkan anak muda, ya bangun komunitas. Anak muda tuh biasanya senang tuh berkomunitas, punya dalam tanda petik circle-circle sendiri, atau kalau bahasa agak kasarnya geng-geng sendiri. Tapi dalam tanda petik geng ya, bukan geng-geng untuk brutal gitu. Tapi anak muda biasanya senang sekali berkomunitas. Oleh sebab itu kita yang tahu, kita yang paham, kita yang sudah ngerti firman, harusnya juga berkomunitas terhadap anak-anak muda ini. Melalui itu semua kita dorong mereka, kita beri motivasi mereka, kita bukakan mereka. Yang paling penting adalah bangun dasarnya gitu, dasar firman Tuhan gitu. Jadi kalau Ibu Yulia tadi singgung bagaimana konten-konten itu bisa menjadi efektif atau bisa menjadi pendorong, menjadi saksi gitu untuk menjadi alat penyampaian Injil, ya harus dibangun juga kan dari dasar gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba kita share firman Tuhan atau kita paksa mereka untuk share firman Tuhan yang mereka tidak biasa dengan hal itu gitu. Jadi ya harus benar-benar bangun dari dasar, berkomunitas, sharing firman Tuhan terlebih dahulu gitu, sehingga pelan-pelan nanti mereka juga bisa menikmati. Itu sih. Tapi saya sendiri kan juga tertegur ya tadi melihat mendengar hal, maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan memang diwajibkan menjadi influencer Kristen, maksudnya bisa menjadi dampak dan pengaruh, tapi kadang kita sendiri itu, saya sendiri ya maksudnya, kadang kita masih buat status saja, kadang kalau kita mengalami masalah, kesulitan, kita galau, statusnya bukan malah yang menguatkan atau berbagi kesaksian, ya enggak. Yang anak-anak muda pasti kita ya menunjukkan hal-hal yang kurang bagus lah dilihat oleh anak-anak yang lainnya gitu ya. Jadi saya tadi makdek gitu ya, kayak tertegar, oh iya ya. Jadi mulai dari kita sendiri, tadi kan Kak Rek katakan memang kita harus membangun anak-anak muda, jemaat muda yang lainnya, tetapi dari kita sendiri, setiap pelayan Tuhan memang ya, yang kita hari ini juga membagikan materi, kita juga mulai belajar hari ini, statusnya atau unggahan atau postingannya ketika kita aktif di media sosial, bagi saya sendiri memang kita harus mulai berubah ya. Kalau kita mengalami masalah, ya udah bagikan, mungkin bisa, ketika tadi saya baca-baca kok, kesaksian itu juga bisa menjadi pengaruh ya. Ketika kita ada masalah, mungkin kita juga mendapat sebuah pemecahan masalah dan itu juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Jadi kita bisa menceritakan bagaimana ketika Tuhan boleh menolong kita, kan kadang seperti itu juga ya. Jadi banyak hal, memang juga influencer Kristen ini selain daripada bukan hanya membagikan firman, melalui apa talenta yang mereka punya, mungkin bisa ya Kak ya. Bagaimana nih kalau dari teman-teman? Ya, kalau ya, Ibu Yulia? Enggak nih. Oh oke. Ya, kalau dari apa namanya yang dibilang Vindi tadi relate ya, sama aku relate gitu. Jadi tentang kasus-kasus seperti itu ataupun tentang hal-hal yang menjadi apa ya, yang fenomenanya sekarang seperti itu gitu. Jadi bagaimana yang jadi pertanyaan, bagaimana kita itu tadi ya menjadi influencer yang benar-benar berdampak itu tadi baginya untuk kerajaan Allah ya. Jadi di sini aku ada 3 hal gitu, 3 hal yang mungkin harus bukan harus, maksudnya bisa dipakai gitulah untuk bagaimana jadi influencer yang baik, bukan hanya baik tapi yang benar juga, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama itu tahu, kenali, dan hidup dalam kebenaran. Jadi ketiga hal ini menurutku yang jadi pokok ataupun jadi kunci gitu ya. Jadi kunci bagaimana ya kita tahu kebenaran nih, kita udah kenal kebenaran itu apa, bagaimana dan lain sebagainya. Selanjutnya kita hidup dalam kebenaran itu. Jadi setelah itu baru kita bisa mengeluarkan ataupun menghasilkan dampak yang baik itu tadi. Juga ada di Alkitab ya kisahnya yang pokok anggur. Pokok anggur itu kan Yesus pokok anggur, Bapak pengusaha, kita ranting-rantingnya gitu. Bagaimana kita ranting-rantingnya yang menempel pada pokok anggur yang benar. Harusnya kan secara logika ya, secara logika mungkin di dunia pertanian atau lain sebagainya itu ketika ranting menempel pada pokok anggur, harusnya kan yang keluar anggur juga. Apalagi ini pokok anggur yang benar, berarti keluar anggur yang berkualitas.
Kalau jadi pertanyaan, ketika menjadi influencer Kristen yang nggak berkualitas secara kasar seperti itu, loh kita nempel ke siapa? Gitu. Kita nempel ke siapa? Seperti kayak yang Alkitab jauh-jauh hari itu, mungkin Ibu Yulia yang mengatakan ya, kita harusnya berbuah-buah yang baik karena sudah menempel pada pokok anggur, tapi kenapa hasilnya nggak baik? Berarti salah nempel atau salah tumbuh? Bagaimana nggak tahu juga gitu. Jadi itu secara nggak langsung, yaitu tadi, ketika menempel pada pokok anggur yang benar, buahnya harusnya benar, buahnya harusnya yang baik itu tadi. Jadi bukan hanya menjadi influencer yang berdampak efektif, bisa jadi pengikut banyak sana sini, tapi juga harus jadi influencer yang berkualitas. Itu sih menurutku, itu influencer yang berkualitas itu yang terbaik. Ya, aku lagi bayangin sih kalau ranting cuman menempel. Aku nggak tahu istilah menempel mungkin agak kurang tepat ya. Menempel itu kan bisa aja cuma tempel-tempelan gitu. Tapi benar-benar dicangkokkan di dalam batang itu mungkin lebih tepat. Kalau dia dicangkokkan kan akarnya memang tumbuh dan akarnya itu masuk ke dalam ke dalam batang itu dan mengambil makanan dari situ gitu. Nah, tadi aku tertarik sih Cindy bilang kalau kita lagi galau, kalau kita lagi bete, apakah berarti postingan-postingan kita itu harus bersemangat gitu? Aku pikir enggak juga ya. Aku sih lebih senang kita apa adanya, dalam arti gini. Ya. Kalau kita lagi galau, ya kita share ke mereka kita lagi galau. Bahkan mungkin kita bisa minta tolong ke mereka. Aku lagi galau nih, ada yang bisa tolong aku enggak? Gimana ya caranya bisa menghibur diri supaya kegalauanku itu hilang gitu. Saya kira orang Kristen tidak anti masalah gitu ya. Justru orang Kristen tuh mungkin lebih banyak masalah dibandingkan orang yang lain. Sehingga jadi apa adanya dan melihat hidup itu bukan pura-pura sempurna gitu ya, tapi ya apa adanya. Kalau memang lagi sakit ya bilang aja sakit gitu. Justru dengan men-sharingkan hidup kita itu, mereka itu merasa diundang untuk ikut ambil bagian dalam hidupku gitu. Mereka menjadi penolong kita, entah mereka yang punya iman yang sama atau tidak, mereka tuh bisa menolong kita karena untuk menjadi influencer Kristen yang baik, saya kira dia harus punya relasi yang sungguhan gitu ya. Bukan relasi yang pura-pura, tapi relasi yang benar-benar genuine gitu, yang asli gitu, antara satu dengan yang lain. Dan itu yang membuat orang tertarik melihat hidup kita dan tertarik, kok kamu kayak gitu itu pribadi yang menarik untuk mereka follow gitu ya. Karena dia apa adanya dan tidak ada kepura-puraan dan dia terbuka apa adanya. Ya, aku senang sekali apa yang disampaikan Bu Yulia. Memang harusnya influencer Kristen tuh bisa juga dicontoh, yaitu kejujurannya, keterbukaannya, keapa adaannya dia gitu. Karena memang cenderung orang tuh terjebak kalau aku Kristen berarti aku harus benar-benar sukacita terus, aku harus share firman Tuhan terus, jangan galau-galau. Sering sekali orang terjebak seperti itu. Tapi di dalam pikirannya tuh galaunya itu nggak hilang, justru malah dia menjadi orang yang munafik, menjadi orang yang pakai topeng, menjadi pribadi yang lain gitu. Yang sebenarnya firman Tuhan itu nggak hidup dalam dia gitu, hanya untuk menyenangkan orang lain, nggak menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Padahal kalau kita gunakan prinsip kasih itu, kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri, dalam artian bukan harus mengasihani diri, tapi menghidupi terlebih dahulu gitu firman itu, sehingga ketika kita share firman Tuhan itu, orang lain sungguh-sungguh terberkati gitu. Dan yang sering jadi kendala kan, kita berusaha menyenangkan orang lain, sedangkan kita tidak menyenangkan diri sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang palsu gitu, yang terus berusaha mengikuti tren, kalau dalam konteks influence ya, mengikuti tren dan mengikuti hal-hal yang disukai oleh followers kita tanpa memperhatikan apa yang benar-benar kita yakini, kita itu yang jadi passion kita gitu. Terlebih firman Tuhan itu sendiri, karena influencer Kristen itu harusnya
kredibilitasnya itu lebih gitu. Jadi berkualitas gitu. Nggak harus kudus, maksudnya karena kita dikuduskan, karena kita nggak bisa kudus, kita dikuduskan gitu. Jadi nggak harus perfect karena hanya Yesus yang perfect, tapi menjadi apa adanya. Mantap, thank you. Ada lagi? Silakan. Satu lagi sih, galau boleh ya, tetapi kalau kita tadi dikatakan sudah mendekat dan menyatu dengan Tuhan, kalau menempel itu kan tadi bisa saja lepas gitu ya, tapi kalau udah menyatu, udah dicangkokkan bener-bener, saya yakin ketika kita sebagai influencer itu galau, tapi kita tahu kapan kita harus bangkit, nggak terus berlarut-larut dalam kegalauan ya, terus update status tentang galau aja, enggak, tetapi kita bisa apa ya, kita tahu dan tahu kapan waktu kita harus bangkit, dan itu cara bangkitnya kita itu kita bagikan kepada orang-orang, sehingga nggak terus lah kita sebagai influencer masa kita galau terus, kan nggak ya, pasti kan kita punya sukacita juga gitu, dan itu kita boleh bagikan kepada semuanya sehingga menjadi berkat gitu sih. Ya, ada contoh sih, banyak contoh tokoh di Alkitab yang bisa menyampaikan kegalauannya dengan cara yang kreatif. Dan kreatif gimana ya? Kayak Daud itu loh. Aduh, aku kalau lihat Daud itu, gemes-gemes gimana gitu ya. Kok bisanya dia itu mengangkat rasa kesedihan, rasa kegalauan, rasa putus asa, bahkan aku mau mati masuk ke lubang kubur, aku mau injak-injak musuhku gitu. Ini kata-kata vulgar sepertinya ya untuk orang Kristen zaman sekarang yang pengennya kelihatan baik-baik saja. Nah, aku seneng lihat Daud sih. Dia bisa mengungkapkan, karena di setiap kegalauan dia tuh di akhir pasal itu selalu bilang, tapi aku punya Tuhan, tapi perisaiku adalah Kristus. Jadi di tengah, aku mau dibunuh, aku mau aku ngeluh, gimana Tuhan, kapan Tuhan akan menjawab aku sudah dilupakan, murkamu sangat, wah gitu ya. Itu kan ungkapan Daud yang sangat menggebu-gebu, tapi di akhirnya selalu dia bilang, tapi aku punya Tuhan, dan Tuhanku itu yang menjadi pengharapan yang paling utama. Jadi apa ya, kita sebagai orang Kristen tuh sudah sepantasnya, apalagi menjadi influencer ya, itu harus menampilkan kehidupan kita yang sedang diproses oleh Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan, belum menjadi sempurna, tetapi status kita sempurna, tetapi keadaan kita masih terus dibentuk. Dan itu yang mengundang orang tertarik, kok kamu bisa ya kayak gitu. Terus kamu gimana gitu. Jadi ini justru mengundang orang untuk pengen tahu lebih jauh tentang siapa sih sebenarnya pengharapan kita gitu ya. Nah itu bagi aku sangat menarik dan kreatif gitu ya. Aku yang sangat senang dengan Daud tuh orangnya kreatif banget. Jadi kita juga harus menjadi orang yang sangat kreatif, bagaimana menampilkan Kristus tanpa harus menyebut Kristus, menampilkan prinsip kekristenan tanpa harus menyebut ayat Alkitab. Gimana caranya untuk orang itu melihat nih loh, prinsip Kristen seperti ini tanpa harus menggembar-gemborkan apa istilah-istilah Kristen yang orang tuh udah muak gitu ya. Kadang orang udah langsung tutup mata gitu. Kalau kita mau memenangkan jiwa, kita harus kreatif dan punya strategi untuk kita jangan sampai sebelum disampaikan pesannya sudah ditolak gitu ya. Ya. Serupa dengan apa yang Ibu Yulia sampaikan, Pak Terence menyampaikan, menurut saya menjadi influencer yang efektif harus menerangkan tafsiran firman berdasarkan kehidupan masa kini. Nah, itu yang aku garis bawahi ini. Harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah difahami, dan penerapan grafis juga harus ditekankan. Nah, itu influencer masa kini tuh menarik karena harus kreatif tadi, ada grafisnya dan bahasanya masa kini gitu ya. Dan itu memang efektif sepertinya di masa kini. Dan Bu Deborah Wisnu juga menyampaikan dampak kita seharusnya menolong orang lain. Mau tahu apa atau siapa yang telah memberi pengaruh kepada kita. Dan Pak Derohman juga turut bergabung. Jadi influencer dengan menjadi saksi yang benar-benar mengalami dengan Tuhan. Nah itu menarik sekali, mengalami Tuhan. Dan itu memang menjadi kunci ya sepertinya teman-teman. Kalau kita mengalami Tuhan tuh pasti kita bisa berdampak. Sebaliknya kalau kita nggak mengalami
Tuhan secara pribadi, perjumpaan kita dengan Tuhan tuh nol atau belum, kita belum mengalami hal itu, sepertinya susah untuk kita memberi dampak. Atau kalaupun bisa memberi dampak, bukan dampak yang long last gitu, bukan dampak yang everlasting atau dampak yang panjang dalam jangka waktu yang panjang. Hanya dampak, oh sudah dia baik gitu aja mungkin. Ya. Ya. Silakan, ada lagi? Jadi sebelum kita, oh iya Bu. Ya, berarti tipsnya tadi bisa ditambah tuh. Seorang Kristen influencer itu harus menguasai firman Tuhan, benar-benar menghidupi firman Tuhan gitu ya, sehingga terpancar lah. Gak usah dengan semua jargon-jargon Kristen, tapi hidupnya itu menampakkan siapa dia, dan itu yang menarik orang. Kayak Ibu Deborah tadi, itu yang menarik orang, pengen tahu you tuh siapa yang menjadi backing kamu gitu, siapa yang ada di belakang kamu. Ya betul. Ya. Nah aku sedikit lagi. Ya. Oh ya, sehingga orang bisa tanya ya Bu ya sama kita, siapa sih yang ngajarin kok bisa sekuat itu gitu ya? Siapa sih yang menolong kok bisa menghadapi semuanya itu? Kok bisa sih? Siapa? Jadi sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu bisa sampai tanya kepada kita seperti itu gitu ya Bu ya, sehingga kita bisa menyampaikan, mungkin menjelaskan, oh harusnya ini loh yang menjadi backinganku gitu ya, istilahnya kan anak-anak muda gitu toh, sehingga banyak yang login gitu istilahnya. Ya. Kalau zaman sekarang itu pertanyaan siapa sih backingannya gitu. Oh iya betul. Ring satunya siapa gitu. Ya, aku sempat baca juga kalau influencer umum itu harus punya otoritas dan pengetahuan di bidangnya gitu. Itu secara umum ya, tapi secara Kristen juga sama harusnya menguasai firman Tuhan yang harusnya itu yang disampaikan. Ini Kak Nikos juga memberi mungkin bisa dibilang kesimpulan atau pendapatnya. Jadi, to be an influencer itu sama dengan menjadi saksinya. Ini pertanyaan refleksi atau pertanyaan apa nih? Bagaimana teman-teman, menurut teman-teman, to be an influencer itu sama dengan menjadi saksinya? Apakah sepakat hal itu? Ya harusnya gitu. Betul sekali, harusnya seperti itu Kak Nikos. Influencer adalah saksi Kristus. Dan Ibu Deborah Wisnu, kalau paham benar panggilan jadi influencer Kristen, pasti ada kegentaran. Namun itulah panggilan kita untuk jadi pengaruh, sehingga banyak yang kenal Kristus dalam kita. Dan sejujurnya semua kita dipanggil untuk jadi influencer. Ya. Thank you banyak, waktu kita terus berjalan teman-teman, dan waktu sudah memisahkan kita harus berpisah. Cukup seru, cukup menarik pembahasan kita malam hari ini. Sebetulnya masih sangat mau saya dipanjangkan waktunya gitu. Tapi teman-teman pasti punya kegiatan lain ya. Terima kasih banyak sudah menemani kami di Sabda Youth nih. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Thank you banyak Ibu Yulia, Kanehe, Kak Vindi juga sudah menemani. Sekali lagi terima kasih. Untuk terakhir boleh nih teman-teman berikan closing statement-nya. Dari yang boleh merasa muda dulu. Vindi, Nehe, saya Bu Yulia nanti terakhir. Kak Nehe mungkin, saya udah ngawali tadi. Oke. Ya, kalau aku closing statement-nya jadi influencer Kristen yang beda, karena kita influencer kerajaan Allah, jadi bukan hanya manis di bibir dengan kata-kata yang indah, tapi benar-benar kenali kebenaran, maka dari situlah terpancar kata-kata yang membangun sesama. Itu dari saya. Mantap. Kalau dari saya, terus melekat dengan Tuhan, dimanapun dan apapun medianya, media sosial maupun kita sedang secara langsung bersama orang, tetap jadi influencernya Tuhan, karena Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan, membawa dampak dan menjadi dan memancarkan amanat agungnya Tuhan, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dariku aku mau baca satu ayat aja. 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Tetap semangat jadi influencer. Oke. Silakan Ibu. Ya. Kalau dari aku pesan aja bagi saudara-saudara yang punya media sosial, sekarang gunakan dengan efektif untuk menceritakan tentang siapa kita gitu ya. Cuman ada satu catatannya, hati-hati jangan sampai tujuan kita adalah mempopulerkan diri. Tujuan kita sebagai orang Kristen kayak tadi Nikos bilang, menjadi saksinya. Artinya apa? Kita itu perantara untuk orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi perantara untuk membawa mereka kepada Allah. Jadi tujuan kita tuh sebagai makelar atau apa ya, mak comblang gitu antara orang yang belum sungguh-sungguh pada Tuhan dengan atau orang yang belum hidup dalam prinsip Tuhan, untuk mereka itu mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya sehingga hidup mereka boleh diubahkan. Jadi mari kita menjadi influencer atau menjadi mak comblang sehingga kita bisa membawa orang untuk dekat kepada Tuhan, bukan membawa mereka kepada kita gitu, tapi membawa mereka kepada Tuhan. Iya. Membawa orang untuk jadi pengikut Kristus, bukan pengikut kita. Amin. Oke. Thank you banyak sekali lagi Bu Yulia, Kak Nehemia, Kak Vindi. Thank you sudah menemani ngobrol malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang baru, yaitu keep the fighting spirit. Oke, menarik ya teman-teman minggu depan. Teman-teman jangan lupa hadir lagi. Ajak teman-teman yang lain untuk kita boleh bergabung, boleh berdiskusi bareng dan sharing-sharing bareng. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minta Kak Nehe boleh berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami boleh mendiskusikan tentang bagaimana kami harus menjadi dampak bagi sekitar kami, bisa menjadi saksi Kristus yang hidup untuk sekitar kami, untuk keluarga kami, saudara kami, ataupun orang-orang terdekat kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, Tuhan, untuk kami terus bisa menjadi terang, terus bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang tawar. Maka dari itu Engkau tempatkan kami di sini, Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi Kristus yang hidup, jadi saksi Kristus yang benar-benar luar biasa, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kami menyerahkan juga teman-teman yang sudah hadir, karena ini bisa menjadi berkat bagi mereka, dan mereka juga terus bisa menjadi saksi di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan. See you. Salam.